Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Hadis yang ke-11, an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Waktu Nabi meninggal umur Anas ini 20 tahun. Waktu emaknya Ummu Sulaim menyerahkan dia ke Nabi umurnya 10 tahun. Berapa tahunkah Anas serumah dengan Nabi? Begitu mestinya belajar matematika. Kalau gurunya belajar sunnah. Kalau guru itu belajar sunnah, begitu dia. Jadi dikaitkan. Coba kalau guru matematika itu belajar sunnah. Anak-anak sekalian, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Dia diserahkan ibunya ke Nabi untuk menjadi pelayan Nabi selama umurnya 10 tahun. Waktu Nabi meninggal, umur dia 20 tahun. Berapa tahunkah dia berkhidmat ke Nabi? Dengan contoh itu dia sudah mengajarkan bagaimana seorang anak berbakti pada orang tua dengan melayani ulama. Dengan itu pula matematikanya masuk. Tapi karena guru matematika ini sekuler, yang bawa-bawa agama ke kelas. Neraka jahanam tempat guru matematika. Makanya guru matematika, guru biologi, guru fisika itu mesti belajar sunnah. Jadi sunnah itu bisa terbawa ke pelajaran dia. Itu yang disebut dengan integrated curriculum, berintegrasi antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, setiap menyebut nama sahabat sebut radhiyallahu an, RA. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau ikut sunnahku, maka bukan golonganku. Kalau bukan golonganku, berarti tak ada golongan lain. Kalau Nabi Muhammad SAW berkata laisa minna, itu bukan golongan kita, berarti golongan luar Nabi Muhammad SAW. Tak ikut Nabi. Syarat untuk masuk surga mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi tak bisa ustadz berkata, ustadz misalnya ceramah, itu bukan golongan kita. Memangnya kau Nabi? Nah, jadi mentang-mentang tak ikut pendapat dia, lalu dibilangnya itu bukan golongan kita. Ya tak apa-apa, golongan ustadz lain pun masuk surga juga. Bukan ustadz kau aja masuk surga. Kau pikir surga itu punya ayah kau? Yang bisa ngomong begitu itu cuma Nabi. Laisa minni, bukan golonganku itu. Kalau bukan golongan Nabi, qul in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku di situ, ikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang ulama-ulamanya al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kronologis hadis ini, kronologis sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul, sebab turun ayat. Contoh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Apa kronologis sebab turunnya ayat itu? Tak turun wahyu. Lama tak turun wahyu. Wahyu itu maksudnya Quran. Tak turun wahyu. Sampai apa kata istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil, wadda'aka syaitanu. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan kau. Setan kau sudah meninggalkan kau Muhammad, kata Ummu Jamil. Akhirnya ada perempuan namanya Khawlah. Siapa namanya? Khawlah. Khawlah ini memasukkan batang sapu ke bawah tempat tidur. Dapatnya bangkai anak anjing. Tak terbau, tak berbau, karena di Arab itu tingkat kelembabannya tinggi. Jadi bangkai itu tak berbau. Bukan macam tempat kita, orang pun berbau. Jadi dapat bangkai anak anjing. Setelah dibuangkan bangkai anak anjing tadi, barulah turun ayat. Kata Nabi ke Jibril, Jibril, kenapa kau lama tak turun? Kata Jibril, kami tak mau masuk ke rumah kalau ada anjing. Bangkai anak anjing aja di rumah tak masuk Jibril, apalagi sampai 3 ekor anjing herder. Turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu
kronologis sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Untuk membedakan antara hadis dengan ayat Quran, sebab kronologis turunnya hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Ahli Al-Quran namanya mufassir, ahli hadis namanya muhaddis. Begitu hebatnya ulama ini membuat istilah-istilah spesialisasi untuk membedakan supaya orang paham. Oh, ini tuh bedanya. Asbabul wurud berarti kronologis. Datanglah 3 orang laki-laki, salah satu rahtin ila ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang menjumpai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang ibadah Nabi. Macam mana ibadah Nabi itu, wahai ibu kami? Kita memanggil istri Nabi itu ibu. Ibu kita Aisyah. Makanya kalau ada orang mencaci maki Aisyah, marah tak kita? Marah. Kalau ada orang mencaci maki Aisyah, nanti akan turun Imam Mahdi, imam yang ke-12, ditucukkannya tongkatnya ke kubur Aisyah. Nanti Aisyah hidup lagi untuk dirajam 100 kali karena berzina. Marah tak kita? Marah. Itulah Syiah. Syiah sampai hari ini menuduh Aisyah itu berzina. Bahkan ada satu hari khusus dalam setahun dibuat acara untuk mencaci maki Aisyah, hari kematian Aisyah. Ada videonya viral dari Kuwait, Syiah Kuwait. Aisyah itu ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah. Datanglah orang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang macam mana ibadah Nabi. Diceritakan istri Nabi lah, Nabi itu kalau sholat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau bersedekah karihil mursalah, seperti angin yang berhembus tak berhenti. Nabi itu orangnya tersenyum, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Lalu 3 orang ini taqalluha, 3 orang ini merasa amalnya, mak, sikit kali amal kita, tak ada apa-apanya kita. Maka kata yang satu ini, asumu wala uftir, kalau begitulah Nabi itu ibadahnya, maka aku akan puasa terus, tak pernah makan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, puasa terus sampai mati. Yang satu lagi mengatakan, aku wala arqud, aku akan tahajud terus tiap malam, tak tidur-tidur, tahajud terus tiap malam. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, aku tak akan menikah, aku tak akan punya anak, karena anak dan istri itu hanya mengganggu ibadah saja, maka aku akan beribadah terus, melajang terus beribadah. Waktu mereka bercerita itu didengar oleh Nabi. Maka apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum, aku orang paling takut kepada Allah, aku orang paling takwa pada Allah. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Aku tahajud malam, wa arqud, tapi aku juga tidur. Faman raghiba wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah, punya istri, punya anak. Faman raghiba an sunnati, keluarlah hadis ini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak mengikut sunnahku. Dalam konteks ini 3 sunnah tadi, bahwa makan itu adalah sunnah, bahwa menikah itu adalah sunnah, bahwa tidur itu juga adalah sunnah. Jadi anak-anak muda nanti kalau mana tahu kalian terlambat kuliah, kenapa kau sampai lambat? Saya banyak mengamalkan sunnah-sunnah, Pak. Makan itu sunnah, tidur itu sunnah, menikah itu sunnah. Dan orang kalau mengamalkan sunnah itu banyak, Pak. Takut Bapak bilang banyak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini menunjukkan bahwa sunnah itu bukan hanya bentuk fisik, bentuk tampilan. Jenggot sunnah, jubah sunnah, sorban sunnah, betul sunnah. Tapi ada sunnah perbuatan. Banyak orang kalau sudah sunnah itu bentuk fisik, bentuk tampilan. Padahal sunnah juga dalam bentuk yang bukan tampilan, tapi dalam bentuk akhlak, dalam bentuk wajah cerah, dalam bentuk menengok orang dengan senyuman. Itu juga sunnah. Ini bukan main lagi bersunnah tentang masalah fisik, tapi menengok orang macam muka jeruk purut dipijak gajah, katanya sunnah. Kalau sunnah senyum lah. Nah, itu.
Jadi sunnah itu dipahami secara global dari segala aspeknya. Maghrib jam berapa sekarang? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat maghrib? Kita berhentinya pas waktu maghrib. Jadi kalau maghrib jam 6.12, kita berhenti subuh ini jam 6.12. Begitu bagi yang tak tahu kalender syuruk jam berapa. Karena secara teori syuruk tambah 12 menit. Itu baru boleh sunat isyraq. Untuk tempat kita syuruk tambah 12 menit itu adalah waktu maghrib. Jadi jam 6.12 kita stop, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ada nggak sunnahnya ini? Nah, mestinya gitu. Mana sunnahnya? Nah, jadi kalau orang mengatakan nanti kita sholat sunat 2 rakaat setelah terbit matahari, mana sunnahnya? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'ash syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dia dapat pahala macam haji dan umrah, tamah, sempurna. Di mana letak hadis ini? Dalam Sunan At-Tirmizi. Namanya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmizi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmizi. Nama lain dari Sunan Tirmizi itu Jami' At-Tirmizi. Oh, ini bukan dalam Sunan Tirmizi, ini dalam Jami' Tirmizi. Ketahuan dua-duanya tak pernah nengok kitab itu. Sunan sama Jami' itu sama. Disebut dia Sunan karena di dalamnya ada sunnah. Disebut dia Jami' karena di dalamnya ada 3 unsur. Jami' artinya mencakup segala aspek 3 unsur. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah, di dalamnya ada akhlak. Maka disebut dia dengan Jami'. Masjid yang mencakup segala sholat disebut dengan masjid Jami'. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, maka disebut dia masjid Jami' karena mencakup semua sholat dan semua orang sholat di situ, sholat Jumat. Kalau tak ada sholat Jumatnya, surau, masjid saja, bukan masjid Jami'. Makanya dulu ada masjid saja, ada masjid Jami'. Masjid saja tak ada sholat Jumat situ. Tempat kita namanya surau, langgar, musola. Nah, ini istilah.